Hai, jumpa lagi dengan Wahyudin Lasya Channel. Kali ini akan menampilkan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa. Saya Wahyudin SPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk meramaikan channelnya. Pada video ini akan menggambarkan pengembangan diri sebagai calon guru penggerak yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang dalam bentuk dokumentasi saat menjalankan rencana, serta refleksi sepanjang proses menjalankannya, seperti apa perasaan yang dialami, apa ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa saja yang dapat diambil, dan apa dampak perubahan positif yang paling dirasakan. Tentu saja untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan juga menerapkan peran sebagai guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktis. Kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan pencapaian profil pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif, serta terlibat dalam pelaksanaan budaya-budaya baik di sekolah berupa pembiasaan penerapan atau pendidikan nilai-nilai karakter. Nah, sebagai seorang guru, saya juga berupaya dan selalu belajar untuk mengembangkan kompetensi diri berupa mengikuti sosialisasi guru penggerak yang dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan kedua. Kemudian juga ikut dalam in-house training implementasi kurikulum merdeka, juga terlibat dalam supervisi internal di sekolah dan mengikuti berbagai pelatihan dan webinar. Adalah informasi atau sosialisasi tentang guru penggerak yang kebetulan hari ini di SMA kita selaku guru penggerak adalah Bapak Wahyudin SPD. Jadi Bapak Ibu, saya ngeneng waktu sia sekarang di sebentar ini dalam rangka memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak pada betul-betul menjadi guru penggerak. Kita harus menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan. Insya Allah kalau lulus baru nanti dinyatakan sebagai guru penggerak. Dan sampai hari ini kami sudah tahap modul 1 sub 1.1. Nah, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya bahwa apa hasil dari pendidikan itu harus dibagi atau di-share ke teman-teman di sekolah. Semakin banyak guru penggerak di sekolah kita semakin bagus. Nah, syaratnya minimal 5 tahun sudah melaksanakan tugas kami, atau cek saja di akun SIM PKB-nya. Kalau di sana ada muncul notifikasi daftar guru penggerak, berarti sudah bisa daftar. Nah, guru penggerak ini baru bisa jalan kalau didukung oleh semua elemen yang ada di SMA sekolah, baik kepala sekolahnya, rekan-rekan guru, pejabat guru harus ikut mendukung. Jadi belajar kita berpusat ke siswa, belajar kita melayani siswa, bagaimana belajar itu menyenangkan, bermakna. Tidak usah kita bingung dengan target materi, Bapak Ibu. Misalnya materi harus selesai sampai bab ini, nggak usah bingung. Percuma materi kita habis tapi siswanya tidak dapat apa-apa. Belajar menyenangkan. Nah, saya teman
mari lalu ada siswa datang, bisa datang, Pak ada jam siap kelas saya, berarti kita apa ya istilahnya dicari dirindukan sama siswa. Nah mungkin strategi metode yang kita pakai menyenangkan bagi siswa. Nah terakhir nih Bapak Ibu, budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini sudah saya inventarisir. Ada 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ada intak tiap hari Jumat teman. Kemudian ada juga kebiasaan murotal pagi, Pak ya. Murotal pagi. Ada Sabtu budaya, upacara Senayan Bendera. Ada limpusa 5 menit tutup sampah setiap sebelum memulai pembelajaran di awal atau di jam setelah istirahat kedua. Ada juga tiket sampah, alhamdulillah sudah mulai diaktifkan ini. Setiap siswa pulang harus membawa sampah sebagai tiket. Kemudian ada wira usaha siswa. Ini Pak Sarana ini sudah menyiapkan satu lapak khusus untuk siswa kita di kantin. Itu lahan atau wadah bagi mereka untuk berwirausaha, untuk mengukur apakah siswa kita itu mendengarkan kita atau tidak, atau terlalu mesa-mesa kita sampai mulut kita berbusa-busa, batu-batu terus nengeng siswa tahu belok cara berpikir dan berbeda, belok cara kita evaluasi atau refleksi. Caranya bagaimana? Misalnya suruh 1-2 orang bicara, coba ayo Vivi, apa yang menarik hari ini? Itu dia ngomong. Atau nilai-nilai apa yang kita dapat dari pembelajaran kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak IPA 3. Siap. Yang terakhir ini biasanya lemes, ngantuk, capek, energi udah, baterai tinggal 5% ya. Tapi mudah-mudahan masih semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang konflik dan pergolakan yang terjadi di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Nah, diharapkan kalian bisa memahami tentang konflik dan pergolakan itu dan bisa menyampaikan nanti dalam bentuk diskusi ya, bekerjasama kalian menyusun rekonstruksi tentang peristiwa yang sudah kita bagi per kelompok. Ada 9 kelompok kemarin. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang berbagai konflik dan pergolakan yang terjadi di dalam negeri dalam rentang waktu atau rentang tahun 1948 sampai 1965. Berdasarkan pemaparan tentang materi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pertanyaan saya di sini, tadi di sana mengatakan ada tujuan dari terjadinya RMS. Yang kenapa mereka itu ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat? Pertanyaan saya di sini adalah, menurut yang kita tahu, upaya penyelesaian dari RMS ini adalah pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimana untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan upaya dari pemerintah Indonesia ini mengalami kegagalan? Terima kasih. Apa sih yang menyebabkan RMS itu bisa terjadi? Bagaimana sih proses awalnya RMS itu, ya kan? Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kabelarang. Nah, anak-anak, jadi setelah kita belajar hari ini, Pak ini pengen tahu nih kesalahan kalian ini. Saya lihat nih ada yang diam, ada yang bingung di belakang. Paham nggak ya? Nyampe nggak? Atau ada pengetahuan nggak yang didapat hari ini?
Saya minta 2 orang untuk menyampaikan. Siapa? Odi pertama, siapa tadi? Angel. Nah, kesempatan pertama Odi ya. Jadi hari ini kita lagi belajar sejarah Indonesia nih. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia sangat memiliki keanekaragaman sejarah dari tahun 1948 sampai 1965 yang kita tahu tentang konflik ataupun pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang memiliki prinsip bahwa sejarah itu membosankan karena disuruh menghafal lah, mengingat tentang masa lalu lah, apalagi tentang ingat tahun untuk sebagian konflik yang terjadi di Indonesia. Tapi menurut saya, historical ataupun pelajaran sejarah di SMA 1 Alas pada tanggal 14 ini yang diajar oleh Pak WD ini sangat-sangat menarik bagi saya. Mengapa demikian? Karena sejarah ini bisa mengangkat budaya kita agar kita bisa mengetahui apa sih yang telah terjadi di Indonesia pada tahun tersebut dan bagaimana cara kita menanggapi ataupun meneladani sikap-sikap pahlawan ataupun para tokoh yang berperan penting dalam pemberontakan tersebut. Saya setuju sekali dengan pendapat Audi sebelumnya. Pelajaran hari ini yang diajarkan oleh Pak WD itu sangat menyenangkan. Apalagi ditambah dengan diskusi kelompok yang dimana kita bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, bertukar pikiran tentang materi yang telah kita pelajari. Jadi Pesan tadi pesan saya ya pada pembelajaran sejarah pada hari ini yang cukup menyenangkan, yaitu kami diajari untuk berkelompok, komunikasi dengan sama kelompok kami, mengetahui materi kami yaitu konflik dan pergolakan tahun 1948 hingga 1965. Oke, ini Padli kelompok 5 ya. Saya Pak. Coba gambaran konsepnya kayak apa, coba dijelaskan. Jadi kemudian di gerakan 30 September PKI ini tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa ini. Oke, jangan lupa terakhir nanti upaya penumpasan yang dilakukan pemerintah terhadap G30. Saya Pak. Dan ini kan membuat mind mapping, ya, membuat peta konsep kan. Saya Pak. Ya, nanti gambarannya kira-kira seperti ini ya. Nanti boleh dikreasi nanti, hias nanti, supaya penampilannya menarik. Saya Pak. Kesan saya dan pelajaran hari ini senang karena saya dapat berdiskusi dengan teman-teman dalam mempelajari sejarah, yaitu konflik dan pergolakan antara tahun 1948 dengan 1965. Nah, semua ya, semua. Ini saya minta dari hati, jujur ya. Nggak usah karena nggak enak sama Polri. Karena nanti nilai saya jelek. Nggak usah, ini juga ada urusan dengan nilai dan kaitan. Jujur menurut kalian, selama ini kalau belajar sangat menyenangkan atau biasa-biasa aja. Ya, terserah kalian, Caranya dengan memberi tanda garis di emot. Ya, nanti pada dapat emot, kalian kasih garis. Kalau di garis kelima dimiringkan. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang kelima dimiringkan.
Tetapi mungkin karena keharusan kita untuk belajar sejarah ini berarti kita dituntut nih untuk belajar. Nah, lama-kelamaan ternyata sejarah ini merasa membosankan dengan semua tulisan yang harus kita catat nih. Banyak sekali catatan yang harus kita catat. Tetapi saat menginjak kelas 12, ternyata wah, saya kira bakal sejarahnya akan monoton hanya nyatat saja. Terus setelah itu guru menjelaskan. Ternyata tidak. Di awal-awal sejarah, pelajaran sejarah di kelas 12 ini ternyata Pak Widi memberikan kami inovasi baru tentang pelajaran sejarah. Nama saya Regina, selaku Ketua OSIS periode 2021-2022. Nah, di sini saya akan menceritakan mungkin sedikit bahkan banyak tentang pengalaman-pengalaman saya yang saya bersama Pak Widi selaku Wakasek Kesiswaan. Siapa sih yang tidak kenal Pak Wahyudin SPD atau sering dipanggil Pak Widi? Pak Widi ini salah satu guru yang menjadi role model bagi saya. Karena apa? Ketika di kesiswaan kami nih, anak-anak organisasi nih nggak pernah bosan untuk datang ke sekolah. Walaupun banyak banget pekerjaannya, kalau sudah bilang ada Pak Widi, terus bakal banyak kita tukar-tukar pikiran, diskusi. Wah, kita langsung datang tuh, kita nggak ada istilah bosan-bosan lagi kalau dalam bersama Pak Widi dalam ranah organisasi. Nama saya Andini Arumdani SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Alas dan mengajar 2 mata pelajaran yaitu Geografi dan Sejarah. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Wahyudin SPD yang akrab dipanggil dengan Pak Widi. Tanggapan saya kepada rekan kerja saya, Bapak Wahyudin SPD dalam mengajar di sekolah bukan hanya sebagai tenaga pendidik dan mengajar, tetapi beliau juga bisa memberikan inspirasi dan inovasi-inovasi serta kreativitas yang sangat besar di dalam kelas. Seperti contohnya misalkan dalam beliau mengajar di dalam kelas, beliau selalu memberikan atau mengajar dengan metode-metode atau model-model pembelajaran yang sangat kreatif dan inovatif sehingga siswa di dalam kelas sangat aktif dalam belajar. Program Guru Penggerak merupakan program andalan Kementerian Pendidikan saat ini yang bertujuan untuk melatih guru-guru di seluruh Indonesia dari tingkat dasar sampai sekolah tingkat menengah. Jadi tujuannya sendiri adalah bagaimana melatih guru agar guru mampu sebagai pemimpin pembelajar. Diharapkan nanti melahirkan guru-guru yang dapat menggerakkan siswa-siswa, menggerakkan guru-guru bagaimana pembelajaran yang sebenarnya yang berpusat kepada siswa. Nah, salah satu teman kami di SMA Negeri 1 Alas adalah Pak Wahyudin SPD. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari Kabupaten Sumbawa. Nah, menurut pengamatan kami, Pak Wahyudin ini adalah guru yang luar biasa, kreatif, dan sangat cocok menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramus Purwanto, Kepala SMA Negeri 1 Alas, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ini memberikan statement terkait dengan program guru penggerak. Program guru penggerak sejatinya adalah sebuah keniscayaan yang memberikan suatu pemahaman baru kepada teman-teman guru untuk bagaimana bergerak lebih cepat, bergerak lebih tanggap untuk melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa dan perkembangan zaman. Mau tidak mau, dengan kondisi sekarang kita dipaksa untuk selalu mengupgrade diri kita. Oleh karena itu,
program guru penggerak ini merupakan salah satu cara bagi teman-teman guru untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, baik itu secara akademik, keilmuan maupun secara pedagogik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, program guru penggerak ini akan memberikan kemajuan sangat berarti bagi dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Alas. SMA Negeri 1 Alas, kami berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada teman-teman yang ikut dalam program guru penggerak. Di SMA Negeri 1 Alas ada satu orang guru, yaitu Bapak Wahyudin SPD, yang mengikuti program guru penggerak. Menurut penilaian dan pengamatan kami, beliau memiliki kompetensi yang memadai, memiliki kemampuan yang memadai, memiliki kinerja yang sangat baik, yang pada akhirnya nanti kami berharap banyak kepada beliau untuk bagaimana mentransfer ya pengetahuan, pemahaman yang dimiliki selama beliau mengikuti program guru penggerak. Kemudian beliau ini memiliki talenta yang kalau saya lihat paduannya dengan guru penggerak sangat sesuai. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, karena pekerjaan itu biasanya harus diselesaikan tepat waktu. Kalau saya lihat beliau keseharian dari pagi sampai malam tetap berada di sekolah untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan program guru penggerak. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.